Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita. Jumat 1 April 2022, Pekan Prapaskah yang keempat. Saudara-saudari yang dikasihi dan dicintai Tuhan, bersyukurlah kita karena kita mendapati diri kita menjadi seorang beriman. Dan kepada kita dikatakan dan disampaikan serta didoakan, terimalah berkat Tuhan karena iman kita kepadanya. Namun sebagai orang beriman tetap diingatkan supaya waspada dan bersiap-siap selalu, karena iman kita akan selalu diuji. Ujian itu bisa dari dalam diri, bisa juga dari luar diri kita. Ambil saja contoh dari dalam diri kita. Orang yang terlalu banyak mengharapkan untuk dialami atau digapai dalam hidup akan ada kecenderungan untuk tidak berpuas diri, untuk tidak memberi ruang ataupun kesempatan bagi Tuhan berkarya bagi dirinya. Maka orang-orang beriman yang terlalu sibuk untuk menggapai banyak hal dalam hidup dunia ini rentan untuk jatuh ataupun terpuruk di dalam iman. Contoh yang lain adalah ketika kita tidak merasa puas atas pencapaian kita. Ingin selalu lebih. Padahal yang sudah kita gapai seharusnya bisa lebih dari cukup. Sedangkan ujian dari luar diri kita adalah bahwa ada kenyataan di luar sana banyak orang yang tidak beriman. Mereka sering melontarkan komentar-komentar yang justru mempertanyakan apa upah kita menjadi seorang beriman. Sudah sejauh mana yang kita peroleh karena iman itu. Bahkan dengan olokan-olokan bisa disampaikan, Tuhan itu akan membantu mereka, tenang saja. Kalaupun kita goda mereka, mereka tidak akan jatuh, dan seterusnya. Saudara-saudariku yang terkasih, itulah yang dilukiskan dalam bacaan pertama hari ini. Bagaimana orang-orang yang berpikiran sempit, orang-orang yang tidak melihat bahwa Allah itu maha kuasa atas hidup kita, mencobai orang-orang yang beriman. Baiklah kita jatuhkan hukuman yang keji kepada mereka, sebab Tuhan mereka akan menolong. Saudara-saudariku, saya hanya mau menyampaikan kepada kita. Yang pertama, sekalipun kita sudah menjadi orang beriman, dan sejauh kita sadari belum banyak yang kita peroleh dalam hidup ini, jangan berhenti menjadi seorang beriman. Mungkin untuk ukuran duniawi ini kita tidak mendapatkan banyak hal, tapi Tuhan sedang mempersiapkan harta surgawi bagi kita. Yang kedua, marilah kita juga menjadi terang bagi saudara-saudari kita yang lain. Mungkin mereka bahagia dalam hidup dunia, tapi perlu diingatkan, sia-sialah mereka yang memperoleh banyak hal dalam hidup dunia, tetapi kelak tidak memperoleh harta surgawi. Yang ketiga, janganlah kita mencobai Tuhan Allah kita. Dia tahu apa yang terbaik untuk diri dan hidup kita. Maka apa yang sudah kita terima perlu kita belajar bersyukur, supaya yang sudah ada dalam diri kita yang kita miliki itu sungguh-sungguh menjadi berkat berlimpah untuk diri kita. Semoga kita semakin menjadikan diri kita sebagai orang yang beriman penuh kepada Tuhan, terlepas dari segala situasi hidup kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin.